Rebahan di kasur empuk pasti enak banget nih. Kamu punya rutinitas khusus sebelum tidur nggak? Kalau rambutmu panjang, mungkin kamu terbiasa mengikatnya kan? Kebiasaan ini ternyata nggak baik untuk rambutmu loh. Ada yang beranggapan rambut yang dikuncir saat tidur bisa mencegahnya dari kusut dan kerusakan. Hal ini justru bisa memicu rambut rontok atau bahkan menyebabkan kondisi kesehatan bernama traksi alopecia. Gejala awalnya berupa benjolan kecil di kulit kepala yang kelihatan seperti jerawat. Kalau kondisi ini kamu biarkan dengan terus-terusan menguncir rambut, kemungkinan besar rambutmu akan semakin rontok. Penderita traksi alopecia juga bisa mengalami gatal-gatal, bercak merah di kulit kepala, dan kulit kepala bersisik. Untungnya, semua efek negatif ini bisa dihilangkan dengan stop menguncir rambut sebelum tidur. Dengan begini, proses pertumbuhannya bisa lebih optimal. Tapi ada juga hal-hal lain yang perlu kamu hindari selain menguncir rambut. Menggelung, mengepang ketat, atau memakai roll rambut sebelum tidur juga bisa merusak rambut indahmu. Jadi sebaiknya, gerai rambutmu aja ya. Rambutmu juga perlu rileks di malam hari setelah seharian kamu tata kan? Supaya rambutmu nggak menutupi wajah saat tidur, pakai aja syal sutra atau satin. Kamu juga bisa memakai topi tidur. Dengan begini, rambutmu nggak akan kusut dan gampang patah. Tapi ternyata, nggak cuma menguncir rambut sebelum tidur loh yang bisa berdampak negatif pada tubuh dan kualitas tidurmu. Ada sejumlah kebiasaan sepele yang ternyata bisa membahayakan kesehatanmu. Dan aku punya daftarnya. Simak terus videonya sampai habis ya. Tidur dengan perut lapar. Kalau kamu lagi ikut program diet sampai nggak boleh makan di jam-jam tertentu, bisa-bisa kamu malah akan menyiksa diri. Tidur dalam keadaan kenyang memang kurang baik. Tapi kalau perutmu kosong, efeknya malah lebih parah. Jadi sebaiknya isi perutmu dengan makanan tinggi protein dan serat untuk meningkatkan metabolisme. Dengan begini, berat badanmu akan tetap terjaga. Selain itu, kalau tubuhmu nggak mendapat energi sebelum tidur, kadar insulinnya akan turun. Efek ini bisa membahayakan bagi penderita diabetes. Orang sehat pun bisa bangun tidur dengan kepala pusing atau pening. Tidur tengkurap. Kamu terbiasa tidur dengan posisi tengkurap ya? Coba deh perhatiin ini baik-baik. Tidur tengkurap adalah posisi yang paling buruk. Saat tidur tengkurap, ruas tulang belakang dan punggungmu semakin tegang, sehingga ototmu akan terus berkontraksi selama istirahat. Tulang belakang yang terus tegang begini bisa menyebabkan nyeri dan mati rasa di berbagai bagian tubuh. Tidur tengkurap juga bisa menyebabkan masalah pada leher karena posisinya terus bengkok sepanjang malam. Dokter menyarankan agar kita tidur telentang atau menyamping aja. Membuka medsos. Banyak orang sudah tahu gadget di tempat tidur bisa bikin mereka kurang tidur. Cahaya biru yang terpancar bisa memperlambat produksi melatonin alias hormon tidur. Kalau keseringan menatap layar gadget, matamu juga bisa terganggu. Cahaya biru bisa merusak sel peka cahaya di retina. Matamu akan semakin tegang saat kamu melakukan kebiasaan buruk ini di kegelapan, terutama sebelum tidur. Hal ini juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan parsial atau permanen. Nah, sekarang kamu udah tahu kan? Berolahraga. Jadwal padat dan pekerjaan sehari-hari bisa membuatmu nggak punya banyak pilihan. Akibatnya, kamu cuma bisa berolahraga sebelum tidur. Tapi saat kamu berolahraga agar tetap kuat dan ramping, bisa-bisa jerih payahmu ini akan sia-sia. Latihan fisik yang berlebihan akan membuatmu tetap waspada dan sulit tidur. Kalau kamu kurang tidur, tubuhmu akan mengurangi produksi hormon pembentuk otot, lalu membuatnya menyusut. Jadi kalau kamu pengen tubuhmu makin bugar, berolahragalah di pagi hari. Nggak melakukan peregangan, ingat baik-baik ya, nggak berolahraga sebelum tidur bukan berarti kamu harus menghindari semua aktivitas fisik. Peregangan ringan justru bisa mencegah kram kaki di malam hari. Kejang otot ini bisa sangat menyakitkan dan benar-benar menyiksa. 60% orang dewasa di Amerika Serikat aja udah ngerasain efek buruknya. Meski belum tahu pasti penyebab kram kaki malam hari, para ahli menyarankan peregangan otot secara teratur untuk mengurangi risikonya. Tapi jangan sampai berlebihan juga ya, biar kamu nggak nyeri otot ketika tidur. Menaruh segelas air di dekat tempat tidur. Banyak orang melakukan kebiasaan ini untuk berjaga-jaga. Kalau mereka haus setelah bangun di malam hari,
Sebagian orang lebih milih minum air putih di pagi hari setelah mereka bangun. Padahal air yang didiamkan semalaman akan terasa kurang enak karena karbon dioksida bercampur dengan air. Sisa airnya juga bisa ditempeli debu atau dihinggapi serangga. Meski hal ini nggak menyebabkan masalah kesehatan, sebaiknya minum air segar atau air botol aja lah. Tidur bareng anabul. Kira-kira kenapa bisa gini ya? Penyebabnya bukan cuma karena bulunya yang nempel di tempat tidur loh. Kalau anabulmu terbiasa menjalani pemeriksaan rutin ke dokter hewan, berarti kamu aman, karena kamu nggak akan berisiko tertular penyakit. Tapi kalau sistem kekebalan tubuhmu kurang prima, kemungkinannya akan bertambah. Kita nggak dianjurkan untuk tidur bareng anabul, apalagi bagi orang tua dan penderita diabetes. Lagi pula, siklus tidur manusia berlainan dengan hewan. Anabul lebih banyak terjaga di malam hari, dan kamu bisa bete di pagi hari kalau ikut-ikutan begadang. Dan parahnya lagi, anjing cenderung menguasai tempat tidur, dan kamu cuma akan disisain sedikit. Anjingku si Pitung juga gitu. Terus aku mengusirnya dari tempat tidurku apa enggak? Enggak lah. Kalau kamu suka tidur bareng hewan peliharaanmu enggak? Tidur saat rambutmu masih basah. Ada yang bilang tidur dengan rambut basah bisa bikin kita sakit. Tapi kamu nggak akan masuk angin kok cuma dengan tidur dalam kondisi begini. Saat basah, rambutmu masih sangat lemah. Jadi saat tidur, rambutmu akan sering bergesekan dan menimbulkan kerusakan. Selain menyerap air, kain bantal juga menyerap minyak alaminya. Makanya, rambutmu akan kelihatan kusam dan kurang mengkilap saat kamu bangun. Air dan kondisi hangat juga menjadi faktor utama yang dicari bakteri agar bisa beranak pinak di bantalmu sehingga kamu lebih mudah jerawatan. Salah milih sarung bantal. Mukamu bersentuhan dengan sarung bantal lebih lama dari kain lainnya. Makanya, kamu perlu beli sarung bantal berbahan sutra agar wajahmu kelihatan glowing. Sutra dikenal memiliki sifat hipoalergenik alami, serta tahan terhadap jamur dan tungau debu. Udah klop banget tuh kayaknya. Kain ini juga bisa membantu kulitmu menjaga kelembaban alaminya. Produksi sutra memerlukan bahan kimia yang jauh lebih sedikit daripada kain lain di pasaran. Dengan begini, mukamu bisa terhindar dari paparan zat berbahaya. Teksturnya yang halus juga bisa mencegah bahannya cepat kusut. Nggak punya waktu untuk rileks. Tidak meluangkan waktu untuk bersantai. Kita hidup di zaman yang bikin stres, dan banyak dari kita harus menjalankan banyak tugas. Makanya kita perlu belajar rileks dan nyiapin diri secara mental sebelum tidur. Ada banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan kecemasan dan stres. Misalnya, kembung, mengertakkan gigi, sindrom iritasi usus, dan diabetes. Banyak orang juga nggak sempat menikmati me time mereka untuk melepas stres sampai waktu tidur. Kamu bisa mandi air hangat, jalan-jalan di taman, atau bermeditasi untuk meningkatkan kesehatanmu. Gimana? Kamu malah bingung? Ya udah, langsung tidur aja kalau gitu.